Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Kita akan membahas apa itu pluralitas, jenis-jenis pluralitas, faktor penyebab pluralitas, dampak dari pluralitas, dan peran dan fungsi pluralitas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Yuk, mari kita mulai bahas dari apa itu pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural yang artinya jamak atau majemuk. Pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan kemajemukan, keberagaman ataupun perbedaan. Perbedaan agama, budaya, suku bangsa, bahkan pekerjaan. Selain dikenal sebagai bangsa yang plural, Indonesia dikenal juga sebagai negara multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, culture yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak atau lebih dari 2 kebudayaan. Jenis-jenis pluralitas masyarakat Indonesia yaitu pluralisme agama, pluralisme budaya dan suku bangsa, dan pluralisme pekerjaan. Pluralisme agama. Berikut adalah 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Yang pertama Hindu, Kitab Suci Weda, tempat ibadah pura, hari besar Nyepi, masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Yang kedua Buddha, Kitab Suci Tripitaka, tempat ibadah vihara, hari besar agama Waisak. Buddha masuk Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah Islam, Kitab Suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi dari Gujarat, Arab, dan Persia. Agama keempat dan kelima adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Keduanya memiliki kesamaan kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar agama. Bedanya, kalau Kristen Katolik masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis, sedangkan Kristen Protestan dibawa oleh misionaris bangsa Belanda. Agama keenam adalah Konghucu, kitab sucinya Shishu Wuching, sedangkan tempat ibadahnya Litang atau Klenteng. Hari besarnya adalah Imlek dan Cap Gome. Pluralisme budaya dan suku bangsa. Budaya menurut Kuncharaningrat adalah suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan manusia di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kuncharaningrat, unsur-unsur budaya ada 7, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Wujud budaya ada 3, yaitu gagasan, tindakan atau aktivitas, dan karya atau artefak. Wujud budaya yang pertama adalah gagasan. Wujud kebudayaan gagasan bersifat abstrak dan tidak dapat diraba. Wujudnya dapat dilihat dari bentuk tulisan atau karya lainnya. Contoh, ide membuat kerajinan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Yang kedua, tindakan atau aktivitas. Wujud budaya ini sering disebut dengan sistem sosial. Bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat dan didokumentasikan. Contoh, kegiatan pelatihan membuat kerajinan untuk ibu-ibu. Yang ketiga, karya atau artefak merupakan wujud kebudayaan fisik.
merupakan hasil dari aktivitas dan karya manusia dalam bermasyarakat. Contohnya, produk kerajinan hasil dari pelatihan yang siap dijual. Faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, perbedaan agama. Yang ketiga, hubungan dengan dunia luar. Yang keempat, sejarah persebaran nenek moyang. Dampak positif pluralisme agama. Yang pertama, adanya toleransi beragama. Yang kedua, terjadinya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sedangkan dampak negatif pluralisme agama, yang pertama, munculnya berbagai sekte agama mengatasnamakan hak asasi manusia. Yang kedua, dapat menjadi sumber pertikaian jika pluralisme ditanggapi secara berlebihan. Peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum.